Tahukah kamu, salah satu jenderal terhebat dalam sejarah Islam pernah menjadi musuh paling mematikan Rasulullah. Ia bukan sekedar lawan biasa. Dialah orang yang memutar arah sejarah Perang Uhud. Dialah panglima yang hampir memusnahkan pasukan kaum muslim. Namanya Khalid bin Walid. Sebelum dunia mengenalnya sebagai Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus, Khalid bin Walid justru adalah panglima perang Quraisy yang paling ditakuti kaum muslim. Ia tidak lahir sebagai rakyat biasa. Ia dilahirkan di Bani Makhzum, klan militer paling elit di Mekah. Jika Quraisy adalah negara, maka Bani Makhzum adalah departemen pertahanannya. Setiap perang, setiap strategi, setiap komando militer Quraisy selalu berada di tangan keluarga Khalid. Keluarga militer paling ditakuti Mekah. Ayahnya adalah Walid bin al-Mughirah. Bukan sekedar bangsawan, ia adalah pemimpin politik Quraisy, jenderal militer senior, penasihat strategi perang, dan salah satu musuh paling keras Rasulullah. Walid bahkan pernah berkata tentang Al-Quran, "Ini bukan sihir, bukan syair, tetapi ini adalah perkataan yang sangat berbahaya." Ia tahu kebenaran, tetapi menolaknya karena kesombongan kekuasaan. Didikan seorang panglima sejak kecil, Khalid tidak dididik sebagai pedagang, tidak sebagai penyair, tidak sebagai orator. Ia dididik hanya untuk satu hal, perang. Usia 10 tahun, sudah mahir menunggang kuda tanpa pelana. Usia 12 tahun, sudah memimpin latihan tombak dan pedang. Usia remaja, sudah mempelajari formasi pasukan Romawi dan Persia. Melalui para pedagang dan veteran perang, ia memahami satu prinsip. Perang dimenangkan bukan oleh jumlah, tapi oleh posisi dan momentum. Otak militer alami, yang jarang orang tahu, Khalid tidak pernah belajar perang secara formal. Namun ia memiliki insting strategi militer alami, yang membuat para jenderal Quraisy tunduk padanya. Padahal ia masih sangat muda. Mereka berkata, jika Khalid memimpin pasukan, maka peluang kalah Quraisy hampir nol. Saat Khalid hampir menghancurkan Islam, tahun 3 Hijriah, Quraisy datang dengan 3.000 pasukan. Muslim hanya 700. Khalid memimpin kavaleri elit Quraisy. Ia melihat satu celah kecil di bukit pemanah. Celah yang diabaikan banyak orang, tetapi tidak oleh Khalid. Saat sebagian pemanah meninggalkan posisi karena mengira perang telah menang, Khalid bergerak cepat. Ia memutari bukit, menyerang dari belakang, dan mengubah kemenangan Muslim menjadi kekacauan besar. Hari itu, kaum Muslim mengalami luka terdalamnya. Dan semua itu karena satu keputusan jenius Khalid bin Walid. Namun takdir sedang menyusun jalan lain. Meski menjadi musuh terbesar Islam, hati Khalid sebenarnya mulai goyah. Ia melihat kebenaran dalam Islam. Ia melihat Rasulullah tidak pernah berdusta. Ia melihat kaum Muslim yang kalah, tetapi tidak pernah hancur imannya. Dalam diam, Khalid berkata pada dirinya, "Aku telah memerangi Muhammad dengan seluruh kemampuanku. Namun aku tahu, kebenaran ada di pihaknya." Dan dari sanalah, sejarah mulai berubah arah. Dari musuh Rasulullah, menjadi pedang Allah. Kegelisahan sang panglima. Setelah perang Uhud, nama Khalid bin Walid dieluh-eluhkan di Mekah. Ia menjadi pahlawan Quraisy, namun di balik sorak-sorai kemenangan, hatinya justru tidak pernah tenang. Setiap malam, Khalid bertanya pada dirinya sendiri, jika aku telah mengerahkan seluruh kemampuanku, mengapa Muhammad masih berdiri? Ia tahu satu hal, Muhammad SAW tidak pernah berdusta, dan Islam bukan agama buatan manusia. Isyarat dari langit. Pada tahun ke-7 Hijriah, kaum Muslim melaksanakan Umrah Qada di Mekah. Khalid menyaksikan langsung kedisiplinan, ketenangan, dan keindahan persaudaraan kaum Muslim. Saat itu, Rasulullah SAW berkata tentang Khalid, "Seandainya Khalid mengetahui tempatnya di sisi kami, niscaya ia akan datang." Kata-kata itu sampai ke telinga Khalid, dan hatinya pun bergetar. Malam keputusan. Pada suatu malam yang sunyi, Khalid tidak lagi mampu melawan kegelisahannya. Ia menemui sahabat lamanya, Amr bin al-Ash. Ternyata Amr pun mengalami kegelisahan yang sama. Malam itu mereka sepakat, kita menuju Madinah. Perjalanan menuju kebenaran. Mereka berangkat, diam-diam, tanpa pengawalan, tanpa kemegahan. Hanya 3 orang, Khalid bin Walid, Amr bin al-Ash,
dan Utsman bin Talhah. Dalam perjalanan, Khalid berkata, "Demi Allah, aku tahu Islam adalah kebenaran. Tidak ada agama yang mampu berdiri seperti ini." Pertemuan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat mereka tiba di Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung tersenyum melihat Khalid. Beliau berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah membimbingmu." Khalid bersujud dan bersyahadat. Air matanya jatuh di pasir Madinah. Ia berkata dengan suara gemetar, "Wahai Rasulullah, mohonkan ampunan untuk semua dosa yang pernah kulakukan terhadap Islam." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Islam menghapus seluruh dosa sebelumnya. Setelah ampunan, datang ujian." Kata-kata dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam menghapus seluruh dosa sebelumnya. Kalimat itu bukan hanya pengampunan, tetapi juga awal dari ujian yang baru. Khalid bin Walid tidak keluar dari majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pahlawan yang dielu-elukan. Ia keluar sebagai seorang mu'alaf yang harus membuktikan keimanannya, bukan dengan kata-kata, melainkan dengan ketaatan. Khalid di Madinah bukan seorang pahlawan. Madinah tidak menyambut Khalid dengan sorak-sorai. Sebagian sahabat masih mengingat Uhud, masih mengingat luka yang belum sembuh, masih mengingat ayah, saudara dan anak yang gugur karena strategi Khalid. Dan Khalid mengetahuinya. Ia tidak menuntut penghormatan. Ia tidak meminta jabatan. Ia tidak mengungkit masa lalunya. Ia memilih diam. Kerendahan hati seorang jenderal. Inilah fakta yang jarang diceritakan sejarah. Khalid bin Walid, yang dulu memimpin ribuan pasukan Quraisy, kini duduk di barisan belakang. Ia mendengarkan ayat Al-Quran dibacakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia menyimak. Ia belajar. Ia menundukkan kepalanya. Dalam hatinya ia berkata, "Aku dulu memimpin manusia. Kini aku belajar taat kepada Allah." Inilah jihad pertamanya sebagai Muslim, menaklukkan egonya sendiri. Ampunan Allah telah turun. Namun, kenangan manusia tidak semudah itu terhapus. Khalid tahu, tidak semua sahabat mampu langsung menerima kehadirannya. Dan ia tidak menyalahkan mereka. Ia justru berdoa, "Ya Allah, jangan Engkau jadikan aku beban bagi kaum muslimin." Tidak lama setelah keislamannya, langit sejarah mulai bergerak. Ancaman dari utara terdengar semakin dekat. Romawi tidak melihat Khalid sebagai mu'alaf. Romawi tidak peduli masa lalu Khalid. Mereka melihat Islam sebagai ancaman kekuasaan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai mempersiapkan pasukan. Khalid mengerti, ujian itu bukan kebetulan. Pada suatu malam di Madinah, Khalid duduk sendirian. Ia memandang pedangnya. Pedang yang dulu ia gunakan untuk melukai kaum muslim. Kini pedang itu berada di sisinya sebagai seorang muslim. Ia berbisik, "Ya Allah, jika Engkau terima aku, gunakanlah pedang ini untuk membela agamamu." Malam itu, ia tidak menerima jawaban. Namun takdir sedang bersiap antara taat dan takut. Khalid tahu satu hal, jika perang besar benar-benar datang, ia mungkin akan berada di garis depan. Bukan sebagai panglima Quraisy, tetapi sebagai prajurit Islam yang belum lama memeluk iman. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku pantas berdiri bersama mereka yang sejak awal membela Rasulullah? Allah tidak salah memilih. Yang tidak diketahui Khalid saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mempersiapkan sebuah panggung yang akan menghapus semua keraguan, sebuah medan yang akan memperlihatkan bahwa hidayah bukan kebetulan, dan bahwa pedang yang dulu melukai Islam akan menjadi bentengnya. Khalid belum tahu bahwa dalam waktu dekat, 3 panglima Islam akan gugur satu persatu, dan sebuah panji akan jatuh ke tangan seorang mu'alaf yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih secara langsung, bukan karena masa lalunya, tetapi karena ketulusannya. Perang Mu'tah, ujian seorang mu'alaf, perang yang tidak mencari kemenangan. Perang ini tidak dimulai untuk menaklukkan wilayah, tidak untuk membalas dendam, dan tidak untuk mencari kejayaan. Perang ini dimulai karena satu utusan Rasulullah SAW dibunuh dengan keji di wilayah kekuasaan Romawi. Bagi Islam, itu bukan sekedar pembunuhan, itu adalah pelanggaran kehormatan, dan kehormatan harus dijaga. Pasukan kecil menuju utara. Rasulullah SAW mengirim 3.000 pasukan Muslim. Jumlah yang kecil
untuk menghadapi kekuatan terbesar dunia saat itu. Romawi dan sekutunya mengumpulkan pasukan lebih dari 200.000 orang. Banyak sahabat menyadari satu hal, misi ini mungkin tidak akan membawa pulang kemenangan dunia, tetapi bisa membawa pulang syahid. 3 panglima pilihan Rasulullah. Sebelum pasukan berangkat, Rasulullah SAW menunjuk 3 panglima secara berurutan. Zaid bin Haritsah, Ja'far bin Abi Thalib, Abdullah bin Rawahah. Beliau bersabda, jika Zaid gugur, Ja'far memimpin. Jika Ja'far gugur, Abdullah memimpin. Para sahabat terdiam. Mereka memahami arti kalimat itu. Zaid bin Haritsah gugur di medan Mu'tah. Panji Islam berada di tangan Zaid. Ia maju tanpa ragu, bertempur hingga tubuhnya dipenuhi luka, dan ia gugur sambil memeluk panji. Ja'far bin Abi Thalib, sayap di surga. Ja'far maju menggantikan Zaid. Ia bertempur dengan keberanian yang tidak lahir dari amarah, tetapi dari iman. Satu tangannya tertebas, lalu tangan yang lain memeluk panji dengan erat, hingga tubuhnya roboh dengan puluhan luka. Hari itu, langit mencatat syahidnya Ja'far. Abdullah bin Rawahah, jiwa yang bertarung. Abdullah maju dengan langkah berat. Ia sempat ragu, bukan karena takut mati, tetapi karena berat meninggalkan dunia. Namun ia menegur jiwanya sendiri. Wahai jiwaku, turunlah ke medan perang, engkau akan mati juga. Ia maju dan gugur, menyusul 2 panglima sebelumnya. Kekosongan komando, 3 panglima gugur. Pasukan muslim terdiam, panji tergeletak di tanah. Di hadapan mereka, pasukan Romawi masih berdiri seperti lautan besi yang tak bertepi. Saat itulah, para sahabat saling berpandangan, dan satu nama disebut, Khalid bin Walid. Khalid terkejut, ia belum lama memeluk Islam. Ia bukan dari muhajirin awal, ia bukan dari Ansyar, dan ia tahu, masa lalunya belum lama berlalu. Namun situasi tidak memberi waktu. Jika tidak ada komando, umat Islam akan hancur hari itu. Dengan wajah pucat, Khalid mengambil panji, pedang baru, tujuan baru. Hari itu, 9 pedang patah di tangan Khalid. Ia bertempur bukan untuk membunuh sebanyak mungkin, tetapi untuk menyelamatkan pasukan. Malam itu, Khalid menyusun strategi. Ia menukar posisi pasukan, sayap kanan menjadi kiri, barisan depan menjadi belakang. Keesokan harinya, Romawi mengira bala bantuan besar telah datang, dan Khalid membuka jalan mundur dengan terhormat. Penyelamatan, bukan kekalahan. Pasukan muslim selamat, tidak hancur, tidak binasa. Dan untuk pertama kalinya, Romawi mundur bukan karena kalah jumlah, tetapi karena takut. Nabi melihat dari Madinah. Di Madinah, Rasulullah SAW berdiri di hadapan para sahabat. Beliau menceritakan pertempuran Mu'tah seakan beliau melihatnya langsung. Beliau menangis saat menyebut Zaid dan Ja'far. Lalu beliau bersabda, panji itu diambil oleh salah satu pedang Allah, Saifullah al-Maslul. Hari itu, Khalid bin Walid tidak hanya menyelamatkan pasukan, ia dilahirkan kembali dengan nama baru, Saifullah al-Maslul, pedang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terhunus. Khalid masuk Islam sebagai mu'alaf, namun ia keluar dari Mu'tah sebagai benteng Islam, dan dunia belum tahu bahwa ini baru permulaan. Saifullah memasuki sejarah, nama yang baru saja lahir. Sejak hari itu, nama Khalid bin Walid tidak lagi disebut sebagai mu'alaf baru. Ia disebut dengan nama yang diberikan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Bukan gelar kehormatan biasa, bukan pujian kosong, tetapi amanah. Kepulangan dari Mu'tah, saat pasukan muslim kembali ke Madinah, tidak ada sorak kemenangan. Sebagian orang mengira mereka telah mundur dari medan perang. Sebagian bahkan mencibir. Namun Rasulullah SAW berdiri dan berkata dengan tegas, mereka bukan orang yang lari. Mereka adalah orang yang akan kembali. Dengan satu kalimat itu, kehormatan pasukan Mu'tah dikembalikan, dan Khalid pun dilindungi oleh kepercayaan Nabi. Saifullah bukan pembunuh yang jarang diceritakan sejarah. Khalid tidak pernah membanggakan jumlah musuh yang ia tebas. Ia tidak pernah menghitung berapa nyawa yang ia ambil. Karena sejak Mu'tah, tujuannya berubah. Bukan untuk menang sendiri,
tetapi untuk menjaga umat. Ketakutan di hati musuh. Kabar tentang Mu'tah menyebar ke seluruh jazirah Arab. Romawi heran bagaimana pasukan kecil bisa lolos dari kepungan besar. Nama Khalid mulai disebut di luar Mekah dan Madinah. Bukan lagi sebagai panglima Quraisy, tetapi sebagai jenderal Islam perang tanpa kebencian. Khalid memimpin dengan dingin. Ia tidak mengobarkan amarah. Ia tidak memicu dendam. Ia membaca medan. Ia membaca mental lawan. Ia membaca waktu. Dan itulah sebabnya ia jarang memaksa pertempuran jika tidak perlu. Islam menang tanpa banyak darah. Di bawah kepemimpinan Khalid, banyak peperangan berakhir tanpa kehancuran besar. Bukan karena Khalid lemah, tetapi karena ia tahu kemenangan terbesar Islam bukan jumlah mayat musuh, melainkan tegaknya tauhid, ujian keikhlasan. Namun justru di saat itulah ujian baru muncul. Khalid mulai dikenal, mulai dipuji, mulai ditakuti, dan Allah tidak ingin agama ini bergantung pada satu manusia. Saifullah tetap seorang hamba. Khalid tidak pernah meminta jabatan tetap. Ia tidak pernah menuntut pengakuan pribadi. Ia berperang karena diperintah. Ia berhenti ketika diminta berhenti. Bagi Khalid, taat lebih tinggi dari kemenangan. Hari ketika Mekah terdiam, Mekah tidak jatuh dengan teriakan, tidak dengan darah, tidak dengan balas dendam. Ia jatuh dalam diam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki kota yang dulu mengusirnya dengan kepala tertunduk sebagai tanda syukur kepada Allah. Hari itu, kekuasaan Quraisy runtuh tanpa satupun pedang terangkat. Perintah yang berbeda. Setelah Mekah berada di bawah Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan penjarahan, tidak pula pembalasan. Beliau justru memerintahkan penghancuran berhala, karena yang harus dihancurkan hari itu bukan manusia, tetapi kesyirikan. Al-Uzza, berhala paling ditakuti di antara semua berhala Quraisy. Al-Uzza adalah yang paling diagungkan. Ia berdiri di sebuah lembah, dikelilingi pepohonan tua, dan disembah turun-temurun. Banyak orang percaya berhala itu dijaga oleh kekuatan gaib, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Khalid bin Walid. Perintah langsung Rasulullah, beliau bersabda kepada Khalid, "Pergilah ke Al-Uzza, hancurkan ia." Tidak ada penjelasan panjang, tidak ada pengawalan besar, hanya perintah dan ketaatan. Khalid berangkat menuju lembah Al-Uzza. Ia menghancurkan bangunan berhala itu. Ia menebang pepohonan di sekitarnya. Lalu ia kembali, namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menatapnya dan bersabda, "Engkau belum menghancurkannya." Khalid terdiam, kembali ke lembah sunyi. Untuk kedua kalinya, Khalid kembali ke lembah itu. Kali ini, tempat itu terasa berbeda. Angin berhenti, burung tidak bersuara, langkah terasa berat. Pepohonan bergoyang tanpa hembusan angin. Kemunculan yang tidak dari dunia manusia. Dari balik pepohonan, muncul sesosok makhluk. Tubuhnya hitam, rambutnya terurai panjang. Wajahnya tidak menyerupai manusia. Ia berteriak dengan suara melengking yang membuat dada sesak. Inilah makhluk gaib yang selama ini disembah manusia tanpa mereka sadari. Pedang yang tidak ragu. Khalid tidak mundur. Ia tidak membaca mantra. Ia tidak berteriak. Ia hanya mengangkat pedangnya dan mengayunkannya dengan keyakinan penuh kepada Allah. Makhluk itu roboh, dan sunyi kembali menyelimuti lembah. Kebenaran dihancurkan dengan tauhid. Khalid menghancurkan sisa-sisa berhala itu, menebang pepohonan terakhir, lalu ia kembali ke Mekah. Saat itu, tidak ada sorak, tidak ada perayaan, hanya satu kalimat yang mengakhiri kesyirikan berabad-abad. Pernyataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Itulah Al-Uzza, ia telah dihancurkan selamanya." Dengan kalimat itu, satu simbol kesyirikan runtuh untuk selamanya. Saifullah bukan pemburu makhluk gaib. Yang perlu dipahami, Khalid tidak diutus untuk melawan makhluk gaib. Ia diutus untuk menegakkan tauhid. Makhluk itu runtuh bukan karena kekuatan pedang, tetapi karena perintah Allah. Fathul Makkah. Hari itu, Mekah dibersihkan, bukan hanya dari berhala batu, tetapi dari ketakutan palsu yang selama ini mengikat manusia. Dan Khalid bin Walid menjadi saksi bahwa iman lebih tajam dari pedang manapun. Al-Uzza telah runtuh, namun perjalanan Khalid belum selesai.
Masih ada peperangan besar, masih ada kekaisaran yang runtuh, dan masih ada ujian yang lebih berat dari ketakutan. Setelah kemenangan, datang peringatan, Fatu Makkah telah selesai. Berhala runtuh, musuh lama menyerah, dan untuk pertama kalinya, umat Islam berdiri sebagai kekuatan terbesar di Jazirah Arab. Namun justru di saat itulah, ujian yang berbeda datang. Bukan ujian ketakutan, melainkan ujian kepercayaan diri yang berlebihan. Pasukan terbesar yang pernah dimiliki Islam menuju Hunain. Rasulullah SAW memimpin pasukan berjumlah 12.000 orang, jumlah yang belum pernah dimiliki Islam sebelumnya. Sebagian sahabat berkata, "Kali ini kita tidak akan kalah karena jumlah kita sangat besar." Kalimat itu terdengar ringan. Namun, langit mencatatnya sebagai peringatan. Serangan di lembah Hunain. Saat fajar menyingsing, pasukan Muslim memasuki lembah Hunain. Tiba-tiba, anak panah menghujani dari segala arah. Pasukan Hawazin dan Sakif telah menyiapkan penyergapan sempurna. Barisan depan kacau. Sebagian pasukan mundur. Debu, teriakan, dan kepanikan menyelimuti lembah. Saat pasukan goyah, dalam hitungan detik, keunggulan jumlah berubah menjadi kekacauan. Sebagian orang berbalik arah. Sebagian kehilangan komando, dan di tengah kekacauan itu, satu hal menjadi jelas. Jumlah besar tidak menjamin pertolongan. Khalid bin Walid berada di garis depan. Ia bertempur tanpa ragu, namun ia menyadari, ini bukan kekalahan biasa. Ini adalah pelajaran. Ia melihat bagaimana pasukan terlalu percaya diri pada jumlah dan lupa pada Allah. Suara yang mengembalikan keimanan. Di tengah kepanikan, Rasulullah SAW berseru, "Aku adalah Nabi, tidak ada dusta. Aku adalah putra Abdul Muttalib." Beliau memanggil para sahabat. Beliau memanggil kaum Ansyar, dan satu persatu, mereka kembali. Kebalikan keadaan. Saat hati kembali tunduk, barisan kembali tersusun. Pasukan Muslim menyerang dengan tertib. Kepanikan berpindah ke pihak musuh. Hunain berbalik arah, bukan karena jumlah, tetapi karena iman yang kembali pada tempatnya. Pelajaran bagi Saifullah. Hari itu, Khalid tidak disebut sebagai penyelamat tunggal, dan itu bukan kekurangan. Itu adalah pelajaran bagi semua, bahwa bahkan Saifullah pun tidak menang tanpa pertolongan Allah. Menuju Taif. Setelah Hunain, pasukan Muslim mengejar musuh hingga Taif. Kota itu bertahan di balik benteng tinggi. Pertempuran berlangsung lama, korban berjatuhan, dan Rasulullah SAW memutuskan untuk mundur, bukan karena kalah, tetapi karena hikmah. Kekuatan bukan selalu menyerang. Bagi Khalid, ini pelajaran besar. Tidak semua kemenangan harus diraih dengan pedang. Tidak semua benteng harus dijatuhkan hari itu. Kadang, kesabaran adalah strategi terbaik. Hunain mengajarkan umat Islam bahwa kemenangan tidak datang dari jumlah. Taif mengajarkan bahwa kekuatan bukan selalu menyerang. Dan bagi Khalid bin Walid, dua peristiwa ini mengokohkan satu hal. Saifullah bukan pedang kesombongan. Ia adalah pedang ketaatan. Setelah Mekah, ancaman baru muncul. Fatu Makkah telah membuka jalan. Hunain dan Taif telah memberi pelajaran. Namun Arab belum benar-benar tenang. Di berbagai penjuru, muncul kelompok-kelompok yang tidak siap kehilangan kekuasaan. Dan sebagian memilih jalan yang paling berbahaya. Mengaku nabi, nabi palsu, dan fitnah besar. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, Arab diguncang oleh fitnah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Musailamah Al-Kazab mengaku menerima wahyu. Ia mengumpulkan pengikut. Ia memecah umat. Ia menantang Madinah. Bagi Islam, ini bukan sekedar pemberontakan. Ini ancaman terhadap akidah. Pedang diangkat bukan untuk kemarahan. Abu Bakar As-Siddiq, sebagai khalifah pertama, tidak ragu. Ia berkata, "Demi Allah, aku akan memerangi siapapun yang memisahkan solat dan zakat." Dan ia memanggil orang yang tepat untuk menghadapi fitnah terbesar itu. Khalid bin Walid. Khalid memahami beratnya misi. Ini bukan perang melawan kafir luar. Ini perang melawan kaum sendiri yang tersesat. Khalid memahami beratnya tugas ini. Setiap langkah harus tegas, namun tidak didorong oleh kebencian. Karena tujuan perang ini bukan penaklukan wilayah, tetapi penyelamatan iman. Menuju Yamamah, di Yamamah,
Pasukan Musailamah menunggu. Jumlah mereka besar. Semangat mereka tinggi. Fanatisme membutakan mereka. Pertempuran meletus dengan brutal. Banyak penghafal Al-Quran gugur. Dan, untuk sesaat, pasukan Muslim tertekan. Keputusan paling berani. Khalid menyadari satu hal. Jika pertempuran terus dibiarkan kacau, umat Islam bisa hancur. Ia mengambil keputusan berat. Pasukan disusun ulang berdasarkan kabilah. Setiap kelompok bertanggung jawab atas barisannya sendiri. Dan di tengah pertempuran, Khalid berseru, "Pisahkan kami dengan mereka." Hari itu, perang berubah menjadi ujian iman. Runtuhnya fitnah. Dengan strategi yang tegas, barisan Musailamah runtuh. Musailamah terbunuh. Fitnah terpadamkan. Yamamah jatuh, dan Arab kembali menuju satu arah. Kemenangan tanpa kebanggaan. Khalid tidak merayakan kemenangan. Ia tahu, harga yang dibayar sangat mahal. Banyak penghafal Al-Quran gugur, dan peristiwa itu mendorong lahirnya satu keputusan besar. Al-Quran harus dikumpulkan. Meski menjadi pahlawan, Khalid tidak pernah merasa dirinya penyelamat tunggal. Ia hanyalah alat, pedang yang digunakan sesuai perintah, dan ia siap diletakkan kembali jika tidak lagi dibutuhkan. Yamamah menyatukan Arab bukan dengan ketakutan, tetapi dengan ketegasan. Fitnah dipadamkan, tauhid ditegakkan. Namun bagi Khalid bin Walid, ujian terbesarnya belum datang. Kekuatan terbesar dunia bergerak setelah fitnah di Jazirah Arab dipadamkan. Islam tidak lagi menghadapi ancaman dari dalam, namun dari utara. Kekuatan terbesar dunia saat itu bersiap, Kekaisaran Romawi Timur. Mereka menganggap kaum Muslim sebagai gangguan kecil yang harus segera dihancurkan. Di lembah Yarmouk, pasukan Muslim berjumlah puluhan ribu. Di hadapan mereka, Romawi datang dengan pasukan yang jumlahnya berlipat-lipat. Infanteri berat, kavaleri berlapis baja, disiplin militer tingkat tinggi. Banyak orang mengira ini akan menjadi akhir bagi kaum Muslim. Saat pasukan bersiap, datang perintah dari Madinah. Khalid bin Walid tidak lagi menjadi panglima tertinggi. Komando diberikan kepada Abu Ubaidah bin Jarrah. Banyak yang terkejut, banyak yang menunggu reaksi Khalid. Khalid tidak membantah, tidak protes, tidak menunjukkan kekecewaan. Ia menyerahkan komando dan berkata, "Aku berperang bukan karena jabatan, tapi aku berperang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala." Dan ia tetap berada di garis depan. Meski bukan panglima resmi, semua mata tetap tertuju pada Khalid. Ia mengamati medan, ia membaca gerak musuh. Dan atas izin Abu Ubaidah, ia menyusun strategi pertempuran, manuver yang mengubah sejarah. Khalid membagi pasukan menjadi unit-unit kecil yang lincah. Ia menciptakan pasukan bergerak cepat yang menyerang dan mundur dengan presisi. Romawi kebingungan. Formasi berat mereka tidak mampu mengikuti kecepatan Khalid. Pertempuran berlangsung berhari-hari. Pasukan Muslim terpukul, namun tidak runtuh. Setiap kali barisan goyah, Khalid muncul menutup celah. Ia berpindah dari satu titik ke titik lain, seakan berada di banyak tempat sekaligus. Saat penentuan, pada hari terakhir, Khalid memimpin serangan besar. Kavaleri Muslim menyerang sayap Romawi. Angin bertiup kencang, debu menutup pandangan, dan barisan Romawi mulai runtuh. Pasukan Romawi mundur ke jurang Yarmouk. Sebagian terjatuh, sebagian menyerah. Hari itu, Romawi kehilangan kendali atas Syam, dan dunia menyaksikan kekuatan besar bisa runtuh oleh iman yang teratur. Kemenangan tanpa keangkuhan. Khalid tidak berdiri menghitung kemenangan. Ia bersujud. Ia tahu, ini bukan hasil kejeniusannya semata. Ini pertolongan Allah. Yarmouk mengubah peta dunia. Romawi tidak lagi menjadi bayangan menakutkan. Islam berdiri sebagai kekuatan global. Namun bagi Khalid bin Walid, ujian terberat justru belum datang. Bukan di medan perang. Kemenangan yang menjadi ujian. Setelah Yarmouk, nama Khalid bin Walid berada di puncak sejarah. Ia dikenal sebagai panglima yang tidak pernah kalah. Musuh gentar mendengar namanya. Kawan merasa aman berada di sisinya. Namun justru di puncak itulah ujian yang paling berat datang. Keputusan dari Madinah. Suatu hari,
datang surat dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Isinya singkat, tanpa pujian, tanpa penjelasan panjang. Khalid bin Walid tidak lagi menjabat sebagai panglima tertinggi. Komando diserahkan kepada Abu Ubaidah bin Jarrah. Berita itu menyebar cepat. Sebagian pasukan terkejut, sebagian tidak percaya. Ada yang bertanya-tanya, mengapa panglima yang selalu menang dicopot dari jabatannya? Khalid membaca surat itu dalam diam. Reaksi yang ditunggu semua orang. Banyak yang menunggu, apakah Khalid akan marah? Apakah ia akan membela diri? Apakah ia akan merasa dikhianati? Namun Khalid hanya berkata, "Aku berperang karena Allah, bukan karena Umar." Dan ia menyerahkan komando tanpa satu pun kata penolakan. Alasan yang jarang dipahami. Umar bin Khattab tidak mencopot Khalid karena kesalahan. Ia mencopotnya karena kecintaan umat mulai tertuju kepada manusia, bukan kepada Allah. Umar ingin mengajarkan satu hal. Kemenangan datang dari Allah, bukan dari satu jenderal. Khalid sebagai prajurit biasa. Setelah dicopot, Khalid tidak pulang. Ia tetap tinggal di medan jihad, tanpa tenda khusus, tanpa pengawal kehormatan. Ia berdiri di barisan seperti prajurit lainnya. Ujian yang lebih berat dari pedang, bagi Khalid, ini lebih berat dari menghadapi Romawi. Ia harus menundukkan hatinya. Ia harus membuktikan bahwa Saifullah bukan milik jabatan, melainkan milik ketaatan, kesetiaan, tanpa pamrih. Di bawah komando Abu Ubaidah, Khalid tetap memberi nasihat. Tetap bertempur di garis depan. Tetap melindungi pasukan. Ia tidak pernah berkata, "Dulu aku panglima." Ia tidak pernah mengungkit masa lalu. Saifullah yang tidak terikat dunia. Hari demi hari berlalu. Nama Khalid mulai jarang disebut dalam laporan resmi. Namun di medan perang, ia tetap menjadi benteng. Ia menerima kenyataan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang memurnikannya. Pedang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak diukur dari jabatan, tidak dari pujian, tidak dari sorak manusia. Khalid bin Walid membuktikan bahwa keikhlasan lebih tajam dari pedang manapun, namun perjalanan hidupnya belum selesai. Akhir yang tidak disangka, setelah puluhan tahun di medan perang, setelah ratusan pertempuran, dan setelah pedang-pedang patah di tangannya, akhir Khalid bin Walid tidak datang di tengah debu dan teriakan. Ia datang dalam sunyi. Di sebuah rumah sederhana, di kota Homs, Khalid terbaring lemah, tubuh yang penuh luka. Orang-orang yang menjenguknya melihat satu hal, tidak ada sejengkal tubuh Khalid, kecuali penuh bekas luka. Luka tombak, luka pedang, luka panah. Setiap luka adalah saksi bahwa ia selalu berada di garis depan. Kata-kata terakhir seorang panglima, dengan suara lirih, Khalid berkata, "Aku telah ikut lebih dari 100 pertempuran, tidak ada sejengkal tubuhku kecuali penuh luka tombak dan pedang. Namun kini aku mati di ranjang, seperti unta tua." Air matanya jatuh, bukan karena takut mati, tetapi karena rindu syahid. Seorang sahabat menenangkannya. "Tenanglah, wahai Abu Sulaiman, engkau tidak mati sia-sia. Allah menjaga pedangnya." Kalimat itu menenangkan hati Khalid. Ia tersenyum. Makna kekalahan yang tidak pernah ada. Dunia mengenang Khalid sebagai jenderal yang tidak pernah kalah. Namun Allah mengajarkannya satu pelajaran terakhir. Kemenangan sejati bukan terletak pada cara mati, tetapi pada cara hidup. Warisan yang tertinggal. Khalid tidak meninggalkan istana, tidak meninggalkan harta berlimpah. Ia meninggalkan teladan bahwa musuh terkuat Islam bisa menjadi pembelanya yang paling setia, bahwa pedang terhebat harus tunduk kepada kebenaran. Nama Khalid bin Walid ditulis dengan tinta yang tidak pudar, bukan karena jumlah musuh yang ia kalahkan, tetapi karena ia mengalahkan dirinya sendiri. Ia tidak pernah kalah di medan perang, namun ia sepenuhnya takluk di hadapan kebenaran. Inilah kisah Khalid bin Walid, dari musuh menjadi benteng Islam, dari panglima menjadi hamba, dari pedang menjadi teladan. Dan bagi siapapun yang membaca sejarahnya, ada satu pesan yang tertinggal. Tidak ada manusia yang terlalu jauh untuk kembali kepada kebenaran. Jika kisah Khalid bin Walid ini bermanfaat,
Silakan beri like sebagai dukungan. Subscribe channel ini agar kamu tidak terlewat kisah tokoh-tokoh besar dalam sejarah Islam, dan bila kamu merasa kisah ini layak diketahui lebih banyak orang, silakan share kepada keluarga atau sahabatmu. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir.